Selamat siang, perkenalkan nama saya Werawati Lumban Gaul. Saya sebagai moderator, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi konvolo kami. Teman saya yang bernama Putri Adelia. Berikut sebagai pemaparannya. Sistem production dan human resource. Sistem production adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola proses produksi mulai dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Sistem ini mencakup semua langkah yang diperlukan untuk bahan mentah menjadi barang atau jasa yang bernilai tambah bagi konsumen. Sedangkan SDM adalah proses mengelola karyawan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen, pelatihan, pengembangan, manajemen kerja, kompensasi, dan kesejahteraan karyawan. Adapun beberapa tujuan dari sistem produksi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Meningkatkan efisiensi yaitu mengurangi pemborosan waktu, bahan baku, dan tenaga kerja. Kemudian mengoptimalisasi penggunaan mesin dan peralatan untuk meningkatkan output produksi. Sedangkan meningkatkan efektivitas proses produksi memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi memberikan hasil yang diinginkan. Kemudian memproduksi barang sesuai dengan standar dan kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, ada mengurangi biaya dan waktu produksi. Pengurangan biaya ini untuk meningkatkan biaya operasional melalui pemeliharaan rutin dan pengelolaan persediaan yang efisien. Kemudian mengurangi biaya tenaga kerja dan dengan otomatisasi proses dan penggunaan teknologi terbaru. Pengurangan waktu ini biasanya untuk mempercepat siklus produksi melalui perencanaan yang matang dan pengendalian proses yang ketat, serta mengurangi waktu henti produksi dengan pemeliharaan preventif dan manajemen peralatan yang baik. Nah, sedangkan tujuan dari manajemen sumber daya manusia yaitu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, rekrutmen efektif, proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa karyawan yang direkrut memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai, pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung kesejahteraan karyawan. Kemudian menyediakan fasilitas dan tunjangan yang meningkatkan kualitas hidup karyawan. Meningkatkan produktivitas. Ini untuk mengelola kinerja karyawan melalui evaluasi yang adil dan umpan balik yang konstruktif. Kemudian memberikan insentif dan penghargaan untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Next, ada komponen sistem produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Ini untuk menentukan apa, kapan, dan bagaimana produk akan diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan melalui inspeksi dan pengujian. Kemudian ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini untuk mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang terakhir, ada pemeliharaan mesin dan peralatan. Ini untuk melakukan perawatan rutin dan perbaikan peralatan untuk memastikan bahwa operasi yang lancar dan mengurangi waktu henti produksi. Nah, selanjutnya ada juga komponen manajemen sumber daya manusia. Seperti apakah itu? Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Ini untuk menarik dan memilih kandidat yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam organisasi. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini memberikan
pelatihan kepada karyawan baru dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan karyawan yang sudah ada. Yang ketiga, ada manajemen kinerja. Ini untuk menilai dan mengelola kinerja karyawan untuk memastikan bahwa tujuan individu dan organisasi tercapai. Yang keempat, ada kompensasi dan tunjangan. Ini untuk menyediakan paket remunerasi yang adil dan kompetitif, termasuk gaji, bonus, dan tunjangan lainnya. Yang terakhir, ada kesejahteraan karyawan. Ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan. Oke, untuk slide selanjutnya ada untuk mengintegrasikan sistem produksi dan SDM. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Ini untuk memahami kebutuhan sistem produksi dengan melakukan analisis mendalam tentang proses, teknologi, dan persyaratan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua yaitu perencanaan strategis. Ini untuk mengembangkan rencana strategis untuk mengintegrasikan sumber daya manusia dengan sistem produksi, memastikan kesesuaian antara kebutuhan bisnis dan kemampuan karyawan. Yang terakhir, implementasi dan pemantauan. Mengimplementasikan secara teratur memantau program pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan kinerja sistem produk yang optimal. Oke, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjut materinya. Yang pertama ada budaya organisasi yang mendukung, terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Kedua, kolaborasi dan kerjasama. Ketiga, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan keempat, pemberdayaan karyawan. Nah, selanjutnya kita memasuki manfaat integrasi sistem produksi dan SDM. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Kedua, peningkatan kualitas. Dan ketiga, pengurangan biaya. Dan yang terakhir, daya saing yang meningkat. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan, yaitu integrasi sistem informasi dan sumber daya manusia kunci untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing perusahaan. Analisis kebutuhan, perencanaan strategis, dan implementasi yang tepat diperlukan untuk keberhasilan transformasi ini. Budaya organisasi yang mendukung memfasilitasi kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan karyawan. Manfaat yang signifikan termasuk peningkatan produktivitas, kualitas, pengurangan biaya, dan daya saing yang meningkat.